Let's talk about climate change. Pertanian. Lingkungan. Selamat datang di Jurnal Tani. Kemarin saya sempat memancing diskusi di sosial media terkait dengan isu lingkungan dan juga pertanian. Dan memang segmen ini khusus untuk membahas itu. Beberapa pertanyaan muncul dari teman-teman soal food estate. Pemirsa, program Food Estate Program Food Estate menjadi sorotan publik karena hingga saat ini dinilai belum ada hasilnya. dan hanya berimbas pada penebangan pohon hutan. Food estate membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Setelah beberapa waktu tidak menjadi sorotan, food estate ini merebak kembali di sosial media, di Instagram ataupun juga di TikTok, sebab karena panasnya kontestasi pilpres memantik argumen saring-sarang antar koalisi gitu kan. Dan sekarang satu kubu sedang menjadi dibully gitu kan. Sorry ya. Sebab karena tanggung jawabnya yang diragukan karena memimpin proyek food estate ini yang merupakan juga adalah salah satu agenda prioritas di proyek strategis nasionalnya Joko Widodo. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebelumnya memang FAO sudah mewanti-wanti dunia tentang upaya preventif pada krisis pangan. Maka Joko Widodo menyambut itu dengan menginisiasi program bernama Food Estate. Program ini diperkirakan seluas 5,7 juta hektar di 4 provinsi berbeda, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Papua, ditambah 2 daerah khusus untuk pengembangan, yaitu di NTT. Dan akan menghabiskan dana sekitar 1,4 triliun dari APBN. Dan yang ditunjuk sebagai komandonya adalah Prabowo Subianto atas penunjukan Joko Widodo langsung. Namun proyek ini dianggap mencurigakan karena dampak ekologi dan juga dicurigai ada cawe-cawe oligarki. Proyek food estate ini bukan barang baru di Indonesia, sebab sebelumnya teman-teman di rezim-rezim sebelumnya juga sudah dilakukan sebenarnya. Dari rezim Soeharto, SBY, bahkan ya diulang lagi di rezim sekarang gitu. Di rezim Soeharto itu di tahun 95, Soeharto menginisiasi program bernama PLG, proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 1 juta hektar. Tapi apa hasilnya? Gagal. Kemudian di rezimnya SBY juga sama. Di tahun 2011 SBY memproyeksikan Merauke sebagai pusat pangan dan juga energi dengan didirikannya sebuah program bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate. Nah, tetapi pada akhirnya juga apa? Sama, gagal. Kemudian 2 tahun kembali diadakan kembali food estate di Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang, dengan luas sekitar 100 juta hektar. Dan pada akhirnya juga apa? Hasilnya gagal juga. Dan nampaknya Jokowi mengulang hal yang sama dan dimulailah proyek food estate ini yang diawali dengan 300.000 hektar di Kalimantan Tengah. Lantas, seperti apa sekarang nasib dari food estate tadi? Kritik dan kontra bermunculan dari berbagai pihak, teman-teman. Mulai dari dampak ekologi yang menjadi sorotan karena adanya deforestasi, kemudian memicu banjir, kemudian memicu pelepasan karbon ke atmosfer yang menambah efek rumah kaca, kemudian juga disusul dengan kebakaran hutan, bahkan kemudian kebakaran lahan gambut. Hal ini kemudian menjadikan dunia ragu kepada komitmen Indonesia terkait dengan climate change. Ya, pada akhirnya Indonesia seolah-olah hanya bullshit dan juga omong kosong belaka. In really providing solutions to overcome world hunger. 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82%. Hal ini karena prinsip ketahanan pangan yang menjadikan ekologi sebagai prioritas nomor sekian saja.
Karena memang ada perbedaan antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Jika kedaulatan pangan itu berorientasikan kepada membangun keharmonisan antara petani dengan petani, kemudian petani dengan alam, bahkan kemudian konsep-konsep lainnya yang kita sebut sebagai agroekologi. Sedangkan ketahanan pangan itu berorientasi kepada industrialisasi pertanian, bahkan juga pada akhirnya adalah liberalisasi pertanian. Dan yang membuat heran adalah food estate ini kemudian disambut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dibuatnya peraturan Menteri nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk food estate. Bukan karena ditunjuknya Prabowo saja, tetapi hal lain yang menjadikan bau busuk oligarki terendus adalah salah satu perusahaan yang juga bermitra dalam proyek food estate ini, yang kemudian disebut sebagai perusahaan yang tidak jelas karena tidak ada rekam jejaknya, bernama perusahaan PT Agri Industri Nasional atau Agrinas. PT yang juga dinaungi langsung oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan ini, yang mana yayasan tersebut juga dipegang oleh Prabowo langsung, bertujuan untuk pengembangan pertanian dan konservasi. Tetapi setelah kemudian ditelisik, ternyata direksi ataupun juga komisarisnya itu diisi oleh pentolan-pentolan purnawirawan yang juga merangkap sebagai pegawai di Kementerian Pertahanan dan juga mantan-mantan elit Partai Gerindra. Termasuk kemudian pemuda-pemuda andalan Prabowo di Partai Gerindra, salah satunya adalah Dirgayuza Setiawan yang merangkap sebagai direksi di Agrinas, sekaligus juga adalah pengurus di Tunas Muda Indonesia Raya, sayapnya Gerindra. Nah, berikut juga adalah beberapa nama yang mungkin bisa teman-teman baca terkait dengan peran mereka di Agrinas dan juga Kementerian Pertahanan dan juga Gerindra. PT lainnya adalah Banua Gemilang, salah satu juga PT swasta dari Tarakan, Kalimantan, yang juga sebenarnya ketika di tracking itu nggak jelas juga adalah PT apa. Nah, PT ini berperan langsung dalam operator lapangan penanaman singkong di Kalimantan Tengah. Ditambah lagi sebenarnya yang membuat proyek ini cepat adalah Undang-Undang Ciptaker dan juga Omnibus Law yang menjadikan investasi bisa mudah masuk dan juga kemudian membuka gerbang korporasi bisa masuk, dan juga yang paling penting adalah menjadikan adanya liberalisasi pangan. Dan juga kalau teman-teman ketahui, karena salah satu daerah food estate juga adalah Sumatera Utara, food estate di Sumatera Utara itu sudah beralih kepemimpinan kepada Menko Maritim dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dan ternyata juga konglomerat global bahkan nasional juga tidak ingin ketinggalan untuk terjun dalam bisnis pangan ini, termasuk kemudian Bin Laden Group, Menko Energi, Sinar Mas Group, bahkan kemudian Arta Graha Group yang dimiliki oleh Tommy Winata, yang mungkin kemarin sempat kita bahas terkait dengan isu rempang. Bahkan beberapa perusahaan swasta juga sudah menaikkan kontrak dengan food estate ini, seperti misalkan Kalbe Wings, kemudian Indofood, kemudian Farna Raya, dan juga Eden Farm yang bergerak pada pembelian komoditas. Dan juga ada PT DC dan juga Ewindo yang menyuplai langsung kemudian benih yang bisa ditanam di food estate ini. Ini menandakan adanya peran besar daripada korporasi dan perusahaan swasta untuk kemudian ikut serta dalam proyek pemerintah. Dan pemerintah membuka itu selebar-lebarnya. Tumbuh suburnya oligarki dan korporasi yang kemudian menjadi pemonopoli distribusi dan juga rantai supply dan demand di pertanian Indonesia ini dianggap sebagai hasil daripada cengkraman sistem kapitalis, yang mana sistem kapitalis memungkinkan adanya pengendapan komoditas atau juga pengontrolan komoditas secara penuh oleh orang-orang yang punya kepentingan di sana, terutama para pemilik modal, dan pada akhirnya kemudian melahirkan konsep bernama farming is business, seperti yang dikatakan oleh Kementerian Pertanian Amerika di eranya Nixon, yaitu Lord Bush, yang kemudian menantang petani-petani Amerika di masanya Nixon untuk bersaing bersama perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian disuntik oleh investasi. Dan kata Bush kepada para petani adalah get big or get out, atau
mendapatkan keuntungan besar atau keluar berhenti sebagai petani. Dan memang sistem kapitalis menjadi lahan yang menyuburkan tumbuhnya oligarki sehingga monopoli tadi akan terjadi. Rantai distribusi kemudian terhambat dan bahkan dimonopoli, yang pada dasarnya menurut para ahli mengatakan bahwa sebenarnya tentang ketersediaan pangan itu Indonesia tidak bermasalah. Pada faktanya juga beberapa daerah bisa mandiri secara pangan, seperti misalkan di Baduy ataupun juga di Ciptagelar. Tetapi kendalanya adalah di distribusi yang kemudian dikontrol dan dimonopoli. Makanya kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law yang kemudian membuka gerbang pada investasi dan korporasi itu pada akhirnya memotong akses daripada rakyat-rakyat kecil, bahkan kemudian menzolimi rakyat-rakyat kecil tadi. Di era pilpres sekarang, pertemuan antara pemangku jabatan dengan korporasi itu tak terhindarkan karena politik transaksional menjadikan interaksi keduanya begitu mesra. Pemangku jabatan biasanya tidak bisa naik tanpa adanya suntikan para pemilik modal, karena sistem kapitalis mengharuskan orang-orang yang ingin menjadi pemangku jabatan itu memiliki modal yang gede. Makanya kemudian di sana korporasi yang mengisi. Seperti kemudian kita belajar daripada Pilpres 2019. Mungkin di arena dua calon itu waktu 2019 itu saling sikut, bahkan saling serang. Tetapi ternyata setelah kemudian selesai, malah mangkir yang satu menjadi juga rezim penguasa. Artinya mungkin bisa saja di depan layar, di depan media, mereka saling sikut dan saling serang. Tetapi mungkin di belakang media, mereka duduk bersama dan merencanakan skenario selanjutnya. Dan mungkin juga apa yang kita ketahui adalah bahwa pasti mereka di backing oleh para pemilik modal, para orang-orang yang ingin mensupport kesuksesannya itu, gitu kan. Dan pada akhirnya di sanalah peran adanya oligarki korporasi di sistem kapitalis. Lantas sebenarnya food estate ini salah siapa? Rezim sekarang atau memang pribadi Prabowo saja? Bukankah ini semua adalah dampak atau akumulasi dampak dari sistem kapitalis hari ini? Bersihkan Indonesia dari kapitalisme.